Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang dasar-dasar perpajakan dan hukum pajak. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mevi Yolanda bersama teman-teman ada Muhammad Recan Erdianka. Yang ketiga ada Nia Hasnayanti. Untuk materi kali ini, kami akan membahas 3 materi. Yang pertama itu ada pengertian hukum, pengertian pajak, dan yang ketiga, ruang lingkup pembahasan penyelesaian sengketa pajak. Di akhir penyampaian materi nanti, kami akan membahas kasus tentang sengketa pajak. Untuk materi yang pertama, hukum, itu akan saya jelaskan sendiri. Hukum. Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pengusaha atau pemerintah. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat. Sebuah hukum harus mengandung unsur peraturan yang berfungsi, mengatur interaksi dan hubungan antar anggota masyarakat di tempat hukum tersebut berlaku. Yang kedua, ada dibuat badan resmi yang berwajib. Jadi, tidak setiap orang atau lembaga memiliki hak dan kewenangan untuk membuat hukum. Hanya badan resmi yang berwenang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, ada peraturan yang bersifat memaksa, di mana sifat hukum yang memaksa ini membedakan hukum dengan norma lain yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat memaksa ini ditandai dengan adanya sanksi bagi siapapun yang melanggar hukum yang berlaku. Yang keempat, ada sanksi yang bersifat tegas, di mana unsur hukum ini, sanksi ini diatur di dalam undang-undang atau hukum lain yang telah disepakati bersama. Sanksi ini bisa berupa penjara, denda, hukum, dan bahkan hukuman mati. Selanjutnya ada jenis-jenis hukum. Jenis-jenis hukum ada 2. Yang pertama ada hukum publik, yang kedua ada hukum privat. Di mana di hukum publik itu hukum yang mengatur tentang hubungan antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik itu merupakan hukum yang mengatur masyarakat. Adapun yang termasuk ke hukum publik itu hukum pidana. Yang kedua ada hukum privat, di mana hukum privat itu merupakan hubungan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, antara satu orang dengan orang lain dengan menitikberatkan kepentingan perorangan. Yang keempat itu ada fungsi hukum. Fungsi hukum yang pertama itu melindungi kepentingan bersama, di mana setiap manusia pada dasarnya membutuhkan perlindungan dari manusia lain, sehingga fungsi hukum juga untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan bersama. Adanya rasa terlindungi dan berkeadilan dapat tercapai apabila manusia menegakkan hukum dengan baik, sehingga dengan menegakkan hukum secara baik, manusia dapat terhindar dari berbagai ancaman di sekelilingnya. Yang kedua ada mewujudkan keadilan sosial, di mana maksudnya itu hukum dijadikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum diciptakan dalam rangka melindungi serta menjaga kepentingan bersama agar keadilan sosial dapat terwujud. Yang ketiga, menjaga hubungan manusia, di mana maksudnya itu mengatur hubungan manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi hukum juga meningkatkan serta mengembangkan hubungan antar manusia sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Yang keempat, itu ada menyelesaikan pertikaian. Maksudnya, manusia tidak akan pernah lepas
dengan masalah yang memicu terjadinya konflik. Maka fungsi hukum salah satunya untuk menyelesaikan pertikaian. Sehingga ketika terjadi konflik, baik individu maupun kelompok, hukum dapat menjadi penengah untuk mengatasi serta menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir itu menciptakan ketertiban, di mana hukum itu berfungsi untuk menciptakan ketertiban serta keteraturan masyarakat. Hukum dapat membatasi gerak seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas, sehingga hukum berperan penting dalam mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang. Dengan mematuhi serta menegakkan hukum secara baik, maka dapat menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat. Sekian materi tentang pengertian hukum dari saya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang pengertian pajak yang akan disampaikan oleh teman saya, Muhammad Recan Erdianka. Kepada Recan dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, Memfi, yaitu tentang pengertian pajak. Pengertian pajak itu sendiri yakni kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi menurut saya, pengertian pajak itu sendiri sederhananya yaitu pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Dan fungsi pajak menurut saya adalah membiayai pengeluaran negara dari masyarakat. Dan manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung, di mana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan yang kedua yang akan saya bahas yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak itu sendiri ada 4, yaitu ada fungsi anggaran, fungsi regulasi, fungsi stabilitas, dan fungsi pemerataan pajak. Saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, fungsi anggaran pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi regulasi pajak, di mana digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara, atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada itu fungsi pemerataan pajak. Fungsi pemerataan pajak adalah digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antar pemerintah daerah. Dan selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis pajak. Jenis pajak ada 2, ada pajak berdasarkan sifatnya 1, dan yang kedua, pajak berdasarkan pemungutnya. Saya akan membahas tentang yang pertama, pajak berdasarkan sifatnya. 1, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan kepada wajib pajak bila peristiwa atau perbuatan tertentu. Contohnya, seorang wajib pajak baru akan dikenakan pajak PPN apabila membeli suatu barang. Itu contoh dari pajak tidak langsung. Dan yang kedua ada pajak langsung. Pajak langsung itu sendiri adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Contohnya seperti PPH dan PBB. Yang kedua yaitu pajak berdasarkan pemungutnya. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat, seperti PPN, PPH, dan PPNBM. Dan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, dan BPHTB. Pajak adalah sumber penerimaan utama daerah selain transfer dari pemerintah pusat. Yang terakhir akan saya bahas adalah tentang karakteristik pajak. Karakteristik pajak menurut saya ada 4, yaitu 1, pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara. Yang kedua, tidak ada imbalan langsung.
Dan yang ketiga bersifat memaksa, dan yang terakhir yaitu diatur dalam undang-undang. Sekian dulu dari materi saya, akan dilanjutkan oleh Nia Hasnayanti. Terima kasih Recan. Baiklah, saya Nia Hasnayanti, NIM 1923365, akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu mengenai ruang lingkup pembahasan penyelesaian sengketa pajak. Oke, pertama, apa itu sengketa pajak? Nah, sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa. Upaya hukum yang ada yang dapat ditempuh oleh wajib pajak ada 4, yaitu keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Di sini kita akan membahas satu persatu. Untuk lebih jelasnya, kami nanti akan menyediakan studi kasus. Yang pertama, kita membahas mengenai keberatan. Di sini ada keberatan ini berfungsi untuk pembetulan suatu keputusan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan SPT, pembatalan hasil pemeriksaan dan SKP-nya. Nah, dikategorikan keberatan apabila wajib pajak berpendapat bahwa ketetapan jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak atas suatu penerimaan, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, pemotongan pajak oleh pihak ketiga sesuai peraturan. Surat keberatan oleh wajib pajak dapat disampaikan secara langsung melalui online ataupun pos melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau penyedia jasa aplikasi perpajakan resmi. Tanda bukti telah diterimanya surat keberatan berupa tanda penerimaan surat dari petugas pajak, bukti pengiriman surat melalui pos, dan bukti penerimaan elektronik. Nah, tata cara mengajukan keberatan itu yaitu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Satu keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak, untuk satu pemotongan pajak, dan atau untuk satu pemungutan pajak. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebelum surat keberatan disampaikan. Lalu diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Surat keberatan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam surat keberatan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP, dan wajib pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang KUP. Pengajuan permohonan keberatan tertentu dapat diajukan secara daring melalui laman www.pajak.go.id. Di sini juga memiliki ketentuan khusus, yaitu dalam hal surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D,
atau huruf F, wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 bulan terlampaui. Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki merupakan tanggal surat keberatan diterima. Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi sebagaimana tercantum dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan. Selanjutnya yaitu yang kedua, banding. Banding yaitu upaya hukum selanjutnya yang dimiliki wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan atau ketidakpuasannya terhadap keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah permohonan banding kepada pengadilan pajak. Apabila wajib pajak tetap tidak setuju dengan materi nilai pajak dalam surat keputusan keberatan, wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada pengadilan pajak atas surat keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan yang berlaku. Nah, tata cara banding ini ada 3, yaitu wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak saat keputusan keberatan. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan surat keputusan keberatan tersebut. Terhadap satu keputusan diajukan 1 surat banding. Selanjutnya yaitu gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan terhadap pelaksanaan pajak yang ditagih atau terhadap keputusan yang dapat diajukan. Berbeda dengan prosedur keberatan, gugatan disampaikan kepada pengadilan pajak yaitu Badan Peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagian wajib pajak pencari keadilan terhadap sengketa pajak. Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan perkara sengketa pajak. Maka dari itu, putusan pengadilan pajak tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara atau badan peradilan lain, kecuali putusan yang berupa tidak dapat diterima menyangkut kewenangan. Wajib pajak dapat mengajukan gugatan terhadap yang pertama pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang. Yang kedua, keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak. Yang ketiga, keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Nah, adapun tata cara gugatan ini yaitu gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu ini tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Selanjutnya itu terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat gugatan. Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat, dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.
Selanjutnya tahap terakhir yaitu peninjauan kembali. Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya 1 kali atau putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung. Permohonan peninjauan kembali tidak menggunakan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Permohonan dapat diajukan dengan alasan putusan pengadilan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu atau oleh hakim pidana. Yang kedua, bukti tertulis baru yang dapat menghasilkan putusan berbeda. Yang ketiga, bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya. Yang keempat, putusan yang senyatanya tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, adapun tata cara peninjauan kembali, yaitu permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Yang kedua, permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Dan yang ketiga, hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oke, sekian materi dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari rekan-rekan Muhammad Rican Erdianka dan Nia Karsnayanti. Demikian penyampaian materi tentang dasar-dasar pengenaan pajak dan hukum pajak. Selanjutnya yaitu penyampaian analisis tentang kasus sengketa pajak. Di mana kasus yang kami sediakan di sini, sengketa yang terjadi itu pertama di tahun 2012, di mana adanya kesalahpahaman antara DJP dengan perusahaan gas negara yang salah paham tentang penafsiran pelaksanaan kewajiban pemungutan PPN atas penyerahan gas bumi. Yang kedua, sengketa yang terjadi tahun 2013, di mana perbedaan pemahaman juga antara DJP dengan PT Perusahaan Gas Negara tentang si perseroan berpendapat bahwa harga dalam US dollar dan rupiah per meter kubik harga gas bumi itu merupakan satu kesatuan harga gas yang tidak dikenai PPN. Sedangkan DJP mengatakan itu dikenai PPN karena sebagai pengganti jasa distribusi. Akhirnya DJP menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar yang berjumlah 49 surat ketetapan pajak kurang bayar. Sehingga perseroan mengajukan hukum keberatan kepada DJP. Namun DJP menolak permohonan tersebut. Di tahun 2018, perseroan mengajukan hukum banding kepada pengadilan pajak. Dan di tahun 2019, akhirnya pengadilan pajak memutuskan untuk mengabulkan permohonan banding tersebut dan membatalkan ketetapan DJP atas 49 surat ketetapan pajak kurang bayar tersebut. Karena merasa kurang puas, DJP mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di tahun 2019. Hasilnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang diajukan DJP, namun dengan nilai sengketa 3,6 triliun rupiah. Itulah sengketa yang terjadi di kasus sengketa pajak yang kami sediakan kali ini. Untuk analisis akan dijelaskan oleh rekan saya Nia Hasnayanti. Kepada Nia dipersilahkan. Terima kasih, Mepi. Contohnya sengketa pajak adalah perusahaan gas negara dan Direktorat Jenderal Pajak berbeda penafsiran tentang status gas bumi sebagai objek pajak yang dikenai PPN. Dalam kasus ini, pengadilan pajak mengabulkan permohonan perusahaan gas negara, sedangkan MA mengabulkan permohonan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan perusahaan gas negara
Direktorat Jenderal Pajak dan Mahkamah Agung merujuk pada peraturan yang sama, yaitu Undang-Undang PPN. Sehingga berdampak bagi perusahaan gas negara, yaitu dampaknya perusahaan gas negara harus mengalami kerugian sebesar 3,06 triliun rupiah. Sedangkan dalam PMK 252 PMK 011 2012 menjelaskan bahwa gas bumi merupakan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Yang kedua, cakupan gas bumi yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi gas bumi yang dialirkan melalui pipa, yang kedua LNG, yang ketiga CNG. Nah, pasal 2, gas LPG dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat tidak termasuk dalam cakupan gas bumi yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. Nah, untuk kesimpulannya, gas bumi hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya tidak dikenai PPN, sedangkan gas LPG dalam tabung yang siap dikonsumsi masyarakat tidak dikenakan PPN. Sekian, dikembalikan. Terima kasih kepada Nia Hasnayanti atas penyampaian analisisnya. Untuk selanjutnya itu alasan kenapa MA mengabulkan permohonan yang diajukan DJP sehingga PT Perseroan harus membayar sengketa sebesar 3,06 triliun rupiah. Alasannya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Recan Erdianka. Kepada Recan dipersilahkan. Baiklah, saya akan menggambarkan sedikit tentang materi kasus sengketa pajak ini. Jadi, apa alasan MA mengabulkan permohonan DJP untuk upaya hukum peninjauan kembali dengan nilai sengketa 3,6 triliun rupiah. Alasan MA yaitu satu, putusan pengadilan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Yang kedua, bukti tertulis baru yang dapat menghasilkan putusan berbeda. Yang ketiga, bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan yang keempat, terakhir, putusan yang senyatanya tidak sesuai peraturan perundangan. Itu yang bisa saya tambahkan dari kasus sengketa pajak. Dan saya kembalikan kepada. Terima kasih kepada rekan saya Muhammad Recan Erdianka atas penyampaian alasan kenapa MA mengabulkan permohonan. Demikianlah hasil penyampaian materi kami. Terima kasih. Itulah penyampaian materi tentang dasar-dasar pengenaan hukum pajak, pengenaan pajak dan hukum pajak serta kasus sengketa pajak. Terima kasih. Saya Mivi Yolanda dan dua teman saya Muhammad Recan Erdianka dan Nia Hasnayanti undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.